Bab 1. Pada saat kalian bermain basket, bola yang dilemparkan semakin jauh. Apabila gaya otot yang diberikan oleh tangan kalian pada bola semakin besar. Sebaliknya, apabila gaya otot yang diberikan oleh tangan kalian pada bola semakin lemah, maka bola yang dilemparkan akan semakin dekat. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian gaya, mengidentifikasi jenis-jenis gaya, melukiskan dan mengukur gaya, menghitung resultan gaya, membedakan besar gesekan berbagai permukaan benda, membedakan gaya gesekan yang menguntungkan dan merugikan, mengukur berat dan massa suatu benda, dan menjelaskan hukum-hukum Newton serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya adalah suatu besaran yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak atau sebaliknya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Jenis-jenis gaya. Berdasarkan sifatnya, gaya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu 1. Gaya sentuh. Gaya sentuh adalah tarikan atau dorongan yang terjadi karena adanya sentuhan di antara dua benda atau lebih. 2. Gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah tarikan atau dorongan yang terjadi tanpa adanya sentuhan dengan benda atau ada jarak antara benda dengan penyebab geraknya. Berdasarkan penyebabnya, gaya dikelompokkan menjadi 6 macam, yaitu 1. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang berasal dari kekuatan otot. 2. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul dari sebuah pegas karena pegas ditarik atau ditekan. 3. Gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang terjadi karena adanya gesekan relatif antara dua permukaan benda. 4. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. 5. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. 6. Gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang berasal dari mesin. Melukis dan mengukur gaya. Titik A disebut titik tangkap gaya. Arah gaya dinyatakan dengan arah anak panah, sedangkan besar gaya dinyatakan dengan panjang anak panah, yakni AB. Misalnya, gaya sebesar 25 Newton ke kanan. Alat yang digunakan untuk mengukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Dalam sistem internasional, satuan gaya adalah Newton atau disingkat N. Dalam sistem CGS, satuan gaya adalah Dane. 1 Dane sama dengan 19 cm per S kuadrat. Hubungan Newton dengan Dane adalah sebagai berikut. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dane atau 1 Dane sama dengan 10 pangkat min 5 Newton. Gaya diberi lambang F yang berasal dari kata force. Beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja diganti oleh suatu gaya yang dinamakan resultan gaya. Secara matematis, besarnya resultan gaya atau R dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Untuk memudahkan perhitungan, berikan tanda positif untuk gaya yang arahnya ke kanan atau ke atas, dan tanda negatif untuk gaya yang arahnya ke kiri atau ke bawah. E. Gaya gesekan.
Gaya gesekan adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda dengan arah berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesekan dapat menguntungkan dan merugikan. 1. Gaya gesekan yang menguntungkan. A. Gaya gesekan antara kaki dan permukaan lantai atau jalan mengakibatkan kita dapat berjalan. B. Gaya gesekan antara parasut dengan udara menyebabkan para penerjun datang melayang di udara dan jatuh dengan perlahan. C. Sistem rem pada kendaraan untuk memperlambat atau memberhentikan kendaraan. D. Gaya gesekan antara ban mobil yang dibuat bergerigi agar dapat mencengkeram permukaan jalan sehingga kendaraan tidak selip. 2. Gaya gesekan yang merugikan. A. Gaya gesekan antara ban mobil atau motor dengan jalan mengakibatkan ban mobil atau motor cepat tipis. B. Gaya gesekan antara piston dengan silinder dalam mesin mobil sehingga mesin cepat panas yang mengakibatkan mesin cepat aus. C. Gaya gesekan antara udara dengan badan pengendara sepeda motor menyebabkan gerak sepeda motor terhambat. D. Alas sandal dan sepatu menjadi tipis karena sering bergesekan dengan jalan. F. Gaya berat. Berat benda adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda tersebut. Berat termasuk gaya, oleh karena itu berat mempunyai arah dan merupakan besaran vektor. Arah berat benda menuju pusat bumi. Satuan berat dinyatakan dengan gaya, yaitu Newton. Secara matematis, berat dinyatakan sebagai berikut. Berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. W sama dengan M dikali G, atau G sama dengan W per M. Dengan W sama dengan berat, M sama dengan massa, dan G sama dengan percepatan gravitasi bumi. G. Hukum Newton. 1. Hukum 1 Newton. Setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan apabila tidak ada gaya yang mengubah keadaan itu. Atau dengan kata lain, bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton dirumuskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0, artinya resultan gaya pada benda sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Benda yang mengalami gaya akan memperoleh percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar jumlah gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Hukum 2 Newton dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan F per M atau F sama dengan M dikali A. Dengan F sama dengan gaya yang bekerja pada benda, M sama dengan massa benda, dan A sama dengan percepatan benda. Hukum 3 Newton. Jika suatu benda mengerjakan gaya atau melakukan aksi pada benda lain, maka timbul gaya reaksi dari benda tersebut terhadap benda semula yang besarnya sama, sedangkan arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton dirumuskan sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi, atau F1 sama dengan min F2, dengan F1 sama dengan gaya aksi dan F2 sama dengan gaya reaksi. Tanda negatif menunjukkan kedua gaya berlawanan arah.